Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Sapitri, kelas 1C, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, NIM 4012111012. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai teks ulasan resensi novel yang berjudul Sang Pemimpi sebagai tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu ada identitas, yang kedua orientasi, yang ketiga tafsiran isi, yang keempat evaluasi, dan yang terakhir yaitu rangkuman evaluasi. Identitas novel. Yang pertama judul, yaitu Sang Pemimpi, penulis Andrea Hirata, penerbit PT Bentang Pustaka, tebal novel 292 halaman, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, tahun terbit 14 Januari 2008, sampul putih biru. Orientasi. Sang Pemimpi adalah novel kedua dari tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Novel ini menceritakan kisah kehidupannya di Pulau Belitung yang dililit kemiskinan. Ada 3 remaja SMA yang bermimpi untuk melanjutkan sekolah hingga ke Perancis, menjelajah Eropa hingga ke Afrika. Yang bernama Ikal, Arai, Jimron adalah para pemimpi-pemimpi itu. Tafsiran isi. Pada bab pertama buku ini, Andrea menceritakan bahwa dirinya dalam novel ini digambarkan sebagai Ikal dan kedua temannya, Arai dan Jimron, adalah 3 remaja yang nakal. Mereka sangat dibenci oleh Pak Mustar, tokoh antagonis dalam buku ini. Dia seorang wakil kepala SMA bukan main itu. Namun, berbeda dengan sang kepala sekolah yang bernama Pak Balia, ia adalah cerminan guru teladan. Pak Balialah yang telah memberikan mimpi-mimpi kepada murid-muridnya, terutama kepada Ikal, Arai, dan Jimron. Pada bab-bab berikutnya, pembaca akan melihat potongan-potongan kisah seperti berdiri sendiri. Andrea hanya membuat cerpen-cerpen dalam satu buku. Meskipun demikian, pada setiap bab, mulai awal hingga akhir, buku ini memiliki hubungan yang sangat erat, seperti mozaik-mozaik dalam kehidupan. Evaluasi. Novel Sang Pemimpi ini disajikan dengan bahasa yang cantik. Ini mampu menyihir pembaca sehingga pembaca bisa ikut merasakan kebahagiaan, semangat keputusasaan, dan kesedihan. Selain itu, buku ini memiliki lulutan-lulutan yang tidak biasa, cerdas, dan pasti akan membuat pembaca tertawa. Dengan membaca buku ini, Anda akan mengetahui bahwa Andrea Hirata memiliki pribadi yang cerdas dalam mengolah kata-kata dan memiliki wawasan yang sangat luas. Kelebihan dari novel Sang Pemimpi. Yang pertama yaitu banyak kelebihan yang didapatkan dalam novel ini, mulai dari segi kekayaan hingga kekuatan. Aku yang mengajak pembaca masuk dalam cerita hingga merasakan tiap latar yang dideskripsikan secara sempurna. Ini tak lepas dari kecerdasan penulis memainkan imajinasi berpikir yang dituangkan dengan bahasa-bahasa intelektual yang berkelas. Penulis juga menjelaskan tiap detail latar yang background dengan adegan demi adegan, sehingga pembaca selalu menantikan dan menerka-nerka setiap hal yang akan terjadi. Selain itu, kelebihan lain daripada novel ini yaitu kepandaian Andrea dalam mengeksplorasi karakter-karakter sehingga kesuksesan pembawaan yang melekat dalam karakter tersebut begitu kuat. Selanjutnya yaitu kelemahan dari novel Sang Pemimpi. Pada dasarnya, novel ini hampir tidak ada kelemahannya. Hal ini disebabkan karena penulis dengan cerdas dan apik menggambarkan keruntutan alur, deskripsi setting, dan eksplorasi kekuatan karakter. Baik ditinjau dari segi kebahasaan sensasi yang dirasakan pembaca sepanjang cerita. Novel ini dinilai cukup untuk mengobati keinginan para pembaca yang haus akan novel yang bermutu. Rangkuman evaluasi. Dengan mengesampingkan beberapa kekurangan tadi, novel ini benar-benar buku yang sangat dibutuhkan oleh remaja negeri ini. Buku ini bermotivasi, semangat, dan mimpi akan pada anak-anak yang patah semangat supaya sekolah dan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, buku ini juga mengajarkan tentang ketidakmungkinan yang bisa diwujudkan dengan kerja keras. Sekian resensi novel Sang Pemimpi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.